Al-Kinaz Official, media dakwah iman dan amal. Saudaraku, ketahuilah bahwa manusia yang tidak melakukan usaha iman, manusia yang tidak mensuasanakan amal-amal agama, maka lambat laun akan tunduk kepada istri-istrinya, kepada pekerjaannya, sawah ladangnya, bahkan kepada hewan ternaknya. Setiap pagi harus memberinya makan, menjaganya dan memandikannya. Orang yang mengamalkan agama berbeda dengan pemilik agama. Pengamal agama seperti pekerja toko yang hanya mengharap gaji dari pekerjaannya. Pemilik agama seumpama pemilik toko yang selalu berpikir untuk meningkatkan usahanya agar seluruh karyawannya hidup dengan makmur dan sejahtera. Begitu perumpamaannya, hari mulia. Jika hanya mengamalkan agama, ibadah sendiri, zikir-zikir sendiri, munajat sendiri, tapi tidak punya tanggung jawab agama, maka ia bukanlah pemilik agama. Orang yang menganggap seluruh manusia telah rusak, maka hakikatnya dia yang rusak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum." Jika seseorang berkata, kata Rasulullah, bahwa manusia telah rusak, fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang lebih rusak daripada mereka. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, "Man qala la halakal muslimuna fahuwa ahlakuhum." Barang siapa mengatakan sungguh kaum muslimin telah binasa, maka kata Rasulullah, dialah yang lebih binasa daripada mereka. Setan senantiasa membisikkan bahwa semuanya telah rusak, tinggal diam saja di tempat, tidak usah kamu berusaha apapun, bagaimanapun keadaannya, dunia pasti akan rusak. Rasulullah SAW sampaikan, "Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnud dhanni billahi wa husnud dhanni bi'ibadillah wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri su'udzanni billahi wa su'udzanni bi'ibadillah." Hadirin yang mulia, saudara-saudaraku, tidak ada kebaikan yang lebih tinggi daripada dua perilaku, kata Rasulullah, yaitu berprasangka baik terhadap Allah dan berprasangka baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sesama manusia. Dan tidak ada keburukan yang lebih tinggi daripada dua perkara, daripada dua perangai, kata Rasulullah, yaitu prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun telah terjadi kerusakan di mana-mana, hendaklah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya tidak lama lagi kerusakan itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat, jika manusia memperbaiki amal-amalnya, maka Allah akan mengubah keadaan yang rusak menjadi baik. Setan selalu berbisik, saudaraku, perbaiki dulu dirimu, keluargamu, dan kampung halamanmu, baru kamu ini memperbaiki orang lain. Begitu kata-kata iblis laknatullah alaih. Apabila kita sibuk memperbaiki diri sendiri tanpa peduli pada orang lain, tanpa menolong kepada orang lain, tanpa ada kerisauan kepada orang lain, maka setanlah yang akan berdakwah kepada keluarga dan kampung yang lain. Agama akan tumbuh dalam suasana agama, sebagaimana perumpamaan setelah satu biji mangga bisa tumbuh jika diletakkan di tanah, dan tidak akan tumbuh bila diletakkan di atas lantai. Bahkan bibitnya akan mati, sebagaimana Rasulullah SAW menghidupkan amal agama di Mekah, lalu dia berhijrah di Madinah, sehingga agama wujud dengan sempurna pada diri sahabat. Saudaraku, pada dasarnya manusia memilih apa yang dia yakini bisa memberi manfaat dan meninggalkan hal-hal yang meragu-ragukan. Setiap manusia memiliki perasaan dalam hatinya dan digerakkan oleh anggota tubuhnya, yakni berupa amal. Seseorang akan memfungsikan anggota badannya kepada sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan keuntungan, dan keyakinan ini akan terbentuk dari apa yang paling banyak dipikirkan, dilihat, didengar, dan dibicarakan. Maka oleh sebab itu, hari mulia, yakinilah bahwa tidak ada lagi
kejayaan, kebahagiaan manusia ini kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.